Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mad farq atau mad farqi dan contohnya. Jadi mad farqi adalah bagian dari mad far'i, teman-teman. Nah, ini eh, menyangkut dengan cara baca panjang pendek dalam Al-Quran. Jadi terdapat pada 4 tempat. Jadi mad farq itu terdapat pada 4 tempat seperti apa. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru berkunjung ke sini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya atau berkunjung ke trenquran.com. Oke teman-teman, kita akan berikan contohnya langsung dalam Al-Quran seperti apa dan cara membacanya. Oke, mad farq itu artinya pembeda. Nah, maksudnya pembeda seperti apa akan kita jelaskan juga. Jadi hukum bacaan ini terjadi apabila terdapat hukum bacaan badal. Nah, hukum bacaan badal itu apabila ada hamzah bertemu dengan salah satu dari alif, waw, dan ya. Tapi dalam contoh mad farq itu apabila hamzah bertemu dengan alif, teman-teman. Nah, dan setelahnya bertemu dengan al-ta'rif. Al-ta'rif itu alif lam yang di awal kata ini seperti Allah. Kemudian al-dzakarina alif lam yang di sini itu namanya al-ta'rif. Ataupun tasydid. Tasydid. Jadi setelah A itu biasanya ada tasydid. Tapi contoh yang kita berikan itu hanya ada 4 di dalam Al-Quran. Nah, farq pembeda artinya seperti apa? Kita jelaskan langsung dari salah satu video dari Pondok Iqra. Jadi Pondok Iqra bukan ini. Jadi Pondok Iqra itu menjelaskan soal mad badal. Jadi farq, kalau sebelumnya kita sudah jelaskan dalam mad badal, kata i'manun itu disesuaikan berubah menjadi imanun. Nah, hamzah ini bukan hamzah alif atau seperti pada kata amanah. Jadi hamzah atau alif ini diubah, dipanjangkan menjadi amanah. Jadi awalnya adalah amanah. Nah, dalam cara membaca mad farq, hukum bacaan mad farq di ayat ini kita bisa perlihatkan, teman-teman. Di ayat ini hamzah ini fungsinya adalah untuk membedakan, makanya dinamakan mad farq. Mad farq artinya pembeda. Jadi untuk membedakan seperti pada hamzah ini, bahwa ini adalah hamzah sebagai hamzah bertanya, teman-teman. Jadi kul adzakarain. Jadi ini untuk bertanya, bukan bagian dari kata ini. Makanya dinamakan mad farq. Berbeda dengan kata yang terdapat dalam mad badal. A'mana ini adalah satu kata. Jadi kemudian dia dirubah menjadi amana. Jadi cukup dipanjangkan dengan alifnya sehingga dia berubah menjadi hukumnya jadi mad badal. Jadi fungsinya adalah pengganti. Sedangkan dalam mad farq seperti pada contoh ini, pada mad farqi, fungsi alif atau hamzah ini adalah sebagai hamzah bertanya. Jadi fungsinya bertanya. Jadi bukan bagian dari kata ini. Makanya dalam tajwidnya ini diberikan tanda seperti ini dengan bacaan yang berbeda, yaitu 6 harokat atau 3 alif. Ya. Jadi teman-teman maksudnya seperti itu. Kenapa dikatakan sebagai mad farq? Itu mad pembeda. Jadi pembeda hamzah tersebut dengan kata setelahnya yang memiliki al-ta'rif itu bukan bagian dari kata tersebut, tapi hamzah bertanya. Jadi fungsinya adalah hamzah bertanya. Nah, cara membacanya adalah dipanjangkan hingga 6 harokat atau 3 alif. Jadi kalau teman-teman belum paham maksudnya, jadi farq itu maksudnya pembeda. Nah, cara membacanya kita lihat seperti pada contoh beberapa
ayat ini. Oke teman-teman, saya perlihatkan. Oke. Nah, sesuai dengan yang teman-teman tanyakan, jadi mad far itu dalam Al-Quran, jadi mad farqi beserta contohnya. Mad farqi terdapat pada 4 tempat. Jadi mad farqi terdapat pada 4 tempat, yaitu yang pertama adalah surah Al-An'am, yaitu surah ke-6 ayat 143. Yang kedua adalah pada surah Al-An'am ayat 144. Dan yang ketiga adalah surah Yunus ayat 59. Dan yang keempat adalah surah An-Naml ayat 59. Nah, kita lihat teman-teman. Surah An-Naml ayat 59. Surah An-Naml ayat 59 pada kata Allahu. Jadi hamzah di sini dibaca 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif, sama saja semua teman-teman. Allahu khairun amma yushrikun. Jadi hamzah di sini kita baca 6 harokat teman-teman. Jadi seperti pada surah Al-An'am ayat 144. Surah Al-An'am ayat 144 terdapat pada kata az-zakarain. Jadi ini kita baca 6 harokat. 6 harokat itu teman-teman perkirakan, jadi pada saat menyebut hamzah ini ada 6 ketukan. Kemudian di contoh lainnya ini ayat 59. Jadi ayat 59 ini surah Yunus ayat 59. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Jadi ini juga 6 harokat teman-teman. Jadi mad farqi maksudnya di sini, jadi hamzah ini adalah hamzah bertanya. Jadi kalau diterjemahkan ini fungsinya bertanya teman-teman. Oke, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Dan sebagai kesimpulannya saya sedikit menjelaskan lagi. Jadi mad farqi ini adalah bagian dari mad far'i. Jadi ada beberapa bagian mad far'i, yaitu terbagi beberapa jenis teman-teman. Ini sudah kita jelaskan mad badal kemarin, kemudian mad iwad, mad lin, dan seterusnya. Mad wajib muttasil. Nah, ini adalah mad far'i. Jadi secara umum hukum mad itu terbagi 2, yaitu mad asli atau mad tobi, kemudian mad far'i. Mad tobi atau mad asli ini hanya ada 3 hukum bacaannya, sedangkan mad far'i ini terbagi cukup banyak sekali, ada 10 sampai 14 kalau tidak salah. Tapi sebenarnya pembagiannya berbeda-beda teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas mad lazim, kilmi, muhafafah. Di sebelumnya mad badal, dan saat ini adalah mad farq atau mad farqi. Oke teman-teman, kalau ada yang kurang jelas terkait penjelasan soal mad farqi ini atau mad farqi berapa harokat, ini sudah kita jawab. Mad farqi dalam Al-Quran ada 4 teman-teman, di 4 tempat. Mad farqi disebut juga mad apa ini? Ya, inilah pertanyaan yang sudah kita jawab teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar di bawah. Sekian dari kami. Assalamualaikum.